Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bab seni rupa. Nah, ini kita akan membahas tentang salah satu karya seni rupa dua dimensi, yaitu seni lukis. Kenapa Bapak membahas ini? Apakah perlu? Tentu saja perlu. Nanti bagaimana cara kita memahami tentang sebuah karya seni rupa dua dimensi yang pada umumnya sering ditemukan oleh kita sendiri, yaitu salah satunya seni lukis. Ya, sebelum lanjut, silakan kalian isi absensi terlebih dahulu dan jangan lupa di-subscribe dulu video pembelajaran kali ini agar bisa berguna untuk kalian semua dan tidak ketinggalan notifikasi dari video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kalian mampu mendeskripsikan beberapa pengertian seni lukis yang merupakan salah satu karya seni rupa dua dimensi. Lalu Bapak harapkan juga kalian mampu berapresiasi lukisan yang kalian amati dan mengelompokkan berdasarkan tema-tema dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, itu yang Bapak harapkan untuk pertemuan kali ini. Jadi silahkan kalian simak, silahkan kalian perhatikan materi pembelajaran kali ini. Semangat! Tentu kita masih ingat apa itu pengertian melukis. Apakah sama dengan menggambar? Jadi pada hakikatnya itu melukis yaitu asal katanya dari kata lukis yang artinya seni lukis atau kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Sedangkan menggambar adalah suatu kegiatan yang dilakukan membutuhkan penglihatan dan gerakan tangan, serta dilakukan untuk mewujudkan suatu gagasan yang dituangkan dalam bentuk gambar menggunakan alat atau bahan tertentu. Jadi di sini melukis itu bisa kita simpulkan sama-sama adalah bagian dari yang namanya menggambar. Jadi melukis itu adalah salah satu teknik menggambar yang kita lakukan dengan alat dan bahan tertentu. Walaupun sama menggunakan garis dan warna, tapi dalam melukis memiliki ciri khas, yaitu menggunakan kanvas, cat air, valet, dan ada teknik kering dan teknik basah. Nah, nanti kita bahas untuk ke depannya. Untuk fokus pembelajaran kita kali ini, kita tidak akan membahas teknik dari yang namanya seni lukis, tapi kita akan membahas tentang lebih ke aliran seni lukis. Kenapa? Karena untuk teknik kering dan teknik basah mungkin kalian sudah pelajari di tingkatan sebelumnya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang aliran seni lukisnya saja. Di sini ada beberapa aliran seni lukis yang akan kita bahas. Pertama ada aliran kubisme, ada aliran futurisme, aliran naturalisme, aliran romantisme, aliran abstraksionisme, aliran konstruktivisme, aliran pointillisme, aliran surrealisme, aliran impresionisme, aliran fauvisme. Ini sebenarnya hanya beberapa aliran yang akan kita bahas, yang pada zaman sekarang mungkin sudah banyak sekali perkembangan dalam aliran-aliran seni lukis khususnya. Ditambah dengan teknologi yang lebih maju, mungkin aliran seni lukis ini akan bertambah dengan tema atau dengan teknik yang berbeda pula. Dan diharapkan kalian bisa memperhatikan pengertian ataupun ciri-ciri dari aliran seni lukis yang akan kita bahas kali ini. Ya, yang pertama ada aliran kubisme. Aliran kubisme ini memiliki sebuah bentuk yang geometris. Seperti namanya, kubisme, tentu bentuk dari lukisan tersebut berupa sebuah bisa segitiga, kubus, segi empat, silinder,
lingkaran, kerucut, kotak, atau bentuk bangun yang lainnya. Jadi dalam aliran kubisme ini kita menggunakan beberapa bentuk. Bentuk itu adalah salah satu unsur seni rupa ya yang kemarin kita bahas. Beberapa bentuk seperti segitiga, kubus, segi empat, dan lain-lain disusun sedemikian rupa menjadi sebuah bentuk yang baru. Seperti contoh gambar di bawah atau lukisan di bawah, ini adalah aliran kubisme di mana lukisan sebuah atau seekor kucing dengan hasil penggabungan dari berbagai macam bentuk. Bisa kalian perhatikan sendiri, ada berbagai macam bentuk dari mulai jajaran genjang mungkin jadi segitiga, ada yang persegi panjang, itu semua digabungkan menjadi sebuah bentuk kucing atau lukisan kucing. Ada juga aliran futurisme. Aliran futurisme ini adalah aliran lukisan menggambarkan sebuah tema. Jadi lukisan ini bisa saja tentang kesibukan seseorang, menjadikan sebuah ide pencipta karya yang futurisme. Jadi futurisme ini artinya lebih ke masa depan ya, menghasilkan sesuatu. Jadi dalam aliran lukis ini kita tidak memperhatikan bentuk sebenarnya, hanya isi dari lukisan tersebut biasanya berisikan adalah kesibukan seseorang. Bisa kita perhatikan dari lukisan yang di bawah, ini adalah kesibukan seseorang yang sedang melukis. Ya, kesibukan seseorang yang sedang melukis. Itu digambarkan dengan ada sebuah lukisan tangan dengan memegang kuas dan mencoretkan warna, bentuk, ya selayaknya orang yang sedang melukis. Ini salah satu aliran seni lukis yang namanya aliran futurisme. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini kalau kita ambil dari bahasanya, diambil dari kata natur. Mungkin sering disamakan dengan istilah realisme, atau nyata, tapi sangat berbeda sebenarnya. Karena natural ini seniman kebanyakan melukis sebuah kondisi alami pada lukisan mereka. Maksudnya apa? Kondisi yang mereka lihat, yang mereka rasakan, yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kebanyakan aliran naturalisme ini melukiskan tentang keindahan-keindahan alam. Bisa pegunungan, pesawahan, bisa juga hutan atau bunga. Ini termasuk ke dalam aliran naturalisme. Seringlah kita jumpai di berbagai macam pameran ataupun di rumah-rumah pribadi, banyak sekali lukisan naturalisme ini. Karena memang tujuannya untuk memperindah ruangan ya. Dan yang diambilnya juga adalah keindahan alam tersebut. Lalu ada aliran romantisme. Aliran romantisme menjadi aliran yang akan menampilkan sebuah lukisan yang fantastik dan tentunya sangat indah. Nah, ada salah satu hal yang unik tentang aliran romantisme. Di sini si pelukis itu menggambarkan sebuah kejadian yang penting. Kejadian-kejadian yang fantastik katanya. Kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di lukisan di bawah ini ada lukisan peperangan yang terjadi di Romawi antara manusia dan hewan. Tapi kadang dalam aliran romantisme ini, si pelukis tersebut itu sangat mengandalkan yang namanya imajinasi. Kenapa? Karena dia tidak mungkin berada pada saat peperangan itu terjadi. Misal, ini peperangan Romawi itu terjadi pada zaman Romawi. Sedangkan si pelukis melukiskan misalnya pada tahun sekarang 2020 misalnya, atau 2021 atau 2022. Apakah bisa? Ya bisa saja. Itu memang mengandalkan
yang namanya imajinasi. Tapi dalam aliran romantisme ini tidak bisa seenaknya si pelukis itu menggambarkan keadaan sesuatu peristiwa yang fantastik tersebut atau yang luar biasa tersebut. Kenapa? Karena dia harus melalui yang namanya riset dan penelitian. Bisa sumbernya membaca buku, bisa wawancara langsung dengan seseorang yang pernah atau hadir dalam kejadian tersebut. Misal, kita ingin melukis misalnya eh, kemerdekaan lah, proklamasi. Kita kan pada saat proklamasi belum lahir misalnya. Tapi kita ingin sekali yang namanya melukis peristiwa proklamasi Indonesia tersebut. Bagaimana caranya? Ya kita bisa menggunakan aliran romantisme. Kita bisa membayangkan keadaannya seperti apa pada saat proklamasi. Lalu orang-orang yang datang banyaknya seperti apa. Kira-kira kalau kita duduk di eh, tempat penonton atau menjadi seorang Soekarno yang membacakan proklamasi, keadaannya seperti apa, penglihatannya seperti apa. Nah, itu yang kita riset dan bisa menghasilkan sebuah karya romantisme. Setelah romantisme, ada yang namanya abstraksionisme. Aliran abstraksionisme ini mampu mengungkapkan kondisi kejiwaan dan mental seorang seniman. Karena luapan emosi yang ada dan terbilang variatif ini mampu menjadikan sebuah ide murni yang akan memberikan warna dan arah pada sebuah goresan lukisan. Nah, dalam karya abstraksionisme ini, si pelukis tersebut ini memang benar-benar mengekspresikan diri. Jadi terkadang lukisan abstraksionisme ini seperti namanya abstrak. Si penikmat kita misalnya melihat lukisan tersebut tidak mengerti maksud tujuannya apa. Tapi si pelukisnya sendiri pasti tahu bentuk ini karena apa, kenapa dia melukis dengan bentuk seperti ini. Itu pasti dia memiliki alasan dan kondisi atau ekspresi kejiwaan tersendiri. Nah, ini kelebihan abstraksionisme. Bagaimana Pak kalau kita ingin tahu isi dari lukisan tersebut? Bisa saja kita langsung menanyakan ke pelukisnya langsung. Kita tidak bisa menebak-nebak karena arah atau dari ekspresi si pelukis itu dia yang tahu. Jadi kita harus bertanya langsung ke si pelukisnya itu sendiri. Lalu ada aliran konstruktivisme klasik. Aliran ini menampilkan sebuah kesan bangunan, menjadi kesan dari aliran lukisan yang satu ini, dengan ciri-ciri bangunan dan latar menjadi sudut dalam melukis baik bangunan kuno, klasik, modern, atau yang lainnya. Nah, ini mudah sebenarnya. Aliran konstruktivisme ini adalah aliran yang menampilkan keindahan sebuah bangunan. Bisa bangunannya yang ada ataupun yang hasil dari imajinasi pelukis, tapi yang menurut si pelukis itu layak untuk dibuat sebuah lukisan konstruktivisme. Jadi sudut ruangan atau sudut sebuah bangunan dia lukis menjadi sesuatu yang bisa dinikmati keindahannya. Tetap balik lagi ke yang namanya keindahan. Lalu ada yang namanya aliran pointillisme. Pointillisme ini adalah penggunaan titik-titik mendominasi oleh jenis aliran lukisan yang satu ini. Biasanya, ciri dari aliran ini yaitu akan terlihat jelas ketika berada di kejauhan dan agak bauer ketika dilihat dari dekat. Memang, kita tahu yang namanya teknik pointillis itu adalah teknik yang menggabungkan titik-titik menjadi sebuah bentuk atau sebuah bidang. Nah, dalam aliran ini kita bisa menggunakannya ke dalam sebuah aliran seni lukis yang namanya pointillisme. Kalau kita perhatikan lukisan yang di bawah, ini seperti ada titik-titik yang digabungkan. Memang ada titik-titik merah, kuning, hitam, abu, dan membentuk seorang wanita yang sedang memegang matahari. Ya, ya mungkin kalian mudah lah untuk membuat aliran lukis pointillisme ini. Next,
kita membahas tentang aliran surrealisme. Nah, aliran surrealisme yaitu sebuah aliran seni lukis yang berhubungan dengan dunia fantasi atau berhubungan dengan dunia hayal. Lukisan ini adalah hayalan yang terbentuk dan juga terbilang tidak logis, seakan membawa mereka ke dalam dunia mimpi. Jadi dalam aliran surrealisme ini adalah bentuk-bentuk yang dimana tidak mungkin ada di dunia nyata pada umumnya. Seperti kita perhatikan di bawah ini adalah sebuah makhluk di mana makhluk tersebut wajahnya berbentuk seperti jam waker, badannya berbentuk seperti tupai atau hewan sejenisnya lah. Apakah ada di dunia nyata? Tentu tidak ada. Tapi dalam aliran surrealisme ini, si pelukis itu dibebaskan untuk berhayal. Kalau zaman sekarang disebutnya halu ya, halusinasi. Berhayal sebebas-bebasnya dengan menciptakan bentuk-bentuk di luar nalar manusia. Sekarang ini ada aliran impresionisme. Kalau aliran impresionisme ini memperlihatkan kesan yang ditangkap oleh sebuah objek, menjadi ciri dari aliran jenis lukisan yang satu ini. Maksudnya, jadi kita melukis itu hanya kesan saja. Misal kita melukis wajah. Dalam wajah tersebut, kalau kita perhatikan namanya mata saja contohnya, mungkin ada pupil, ada inti mata, ada bagian putih, hitam, ada halis, terus ada bibirnya, ada hidung. Tapi kalau menggunakan aliran impresionisme, kita hanya kesannya saja. Misalnya, mata hanya titik hitam saja, halis juga hanya titik hitam, bibir hanya titik hitam yang panjang misalnya. Nah, dalam lukisan ini kalau kita perhatikan nih, kalau yang di bawah ya, lukisan di bawah, ini adalah keadaan pasar sepertinya. Kenapa kita bisa melihat atau menebak keadaan pasar? Karena kesannya yang ditampilkan dalam lukisan ini adalah orang yang berlalu lalang membawa atau menjejarkan dagangannya dengan ditutupi saung-saung ya. Itu kalau yang kita lihat, kesan yang kita tangkap. Dan itu diserahkan lagi kepada si penikmat sebenarnya untuk aliran impresionisme. Kesan yang ditangkap kadang juga berbeda-beda. Itu kelebihannya sebenarnya untuk aliran impresionisme. Berbeda lagi dengan aliran fauvisme. Fauvisme ini adalah kebebasan dalam ekspresi ditunjukkan oleh jenis aliran yang satu ini. Sehingga banyak objek yang dibuat kontras dengan aslinya. Nah, ini sebenarnya kalau fauvisme ini lebih menggunakan atau memainkan warna. Jadi warna-warna yang berbenturan, kadang tidak terlalu jelas bentuknya, seperti lukisan yang di bawah ini. Kalau kita lihat sebenarnya ini adalah sebuah tatanan meja makan ya. Ada orang yang sedang membereskan meja makan. Tapi kalau secara kenikmatan, warna temboknya dengan warna meja makannya sama. Dan itu memang disengaja karena ini termasuk dalam aliran fauvisme. Memang kontras, sangat kontras sekali. Bagaimana, sudah paham tentang pembelajaran kali ini? Sepertinya kalian sudah mulai sedikitnya paham ya. Dan agar lebih paham lagi, Bapak akan sengaja memberikan tugas tambahan untuk pertemuan kita kali ini. Tugasnya, silahkan kalian membuat sebuah karya lukis dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk melukis. Kertas gambar A3. A3 itu kertas gambar yang besar ya. Cat air, krayon, pensil warna, dan sebagainya. Itu tergantung teknik yang kalian gunakan. Yang tadi ya, teknik basah atau teknik kering. Kalian cari lagi lah materinya di tingkatan pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, lalu tentukan aliran lukisan apa yang sekiranya bisa kalian buat. Berarti kalian pilih dari yang namanya tadi naturalisme sampai akhir, kalian pilih salah satu aliran lukis yang kiranya bisa kalian
buat. Ya, mudah-mudahan kalian paham pertemuan kali ini. Bapak cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya, semangat.